Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pelajaran 16A khusus bahasa Arab Understand Al-Quran the Easy Way, masih bagian satu tentang salat. Di pelajaran ini kita akan belajar tentang surat Al-Kafirun dan fi'il amar sanada unsur udkur u'bud ukhluq. Pada pelajaran ini kita akan belajar 8 kosakata baru yang disebutkan di dalam Al-Quran hampir 1031 kali. Di akhir pelajaran ke-16, nanti kita akan belajar total 194 kosakata yang terdapat di Al-Quran hampir 38.531 kali. Jangan lupakan 7 tugas, 2 pada tilawah, 2 pada belajar, dengarkan MP3, doakan teman, baca surat berbeda, dan doakan diri kita sendiri, Rabbi zidni ilma. Baik, kita mulai surat Al-Kafirun. Latar belakang diturunkannya surat Al-Kafirun. Ketika kaum musyrik Mekah melihat bahwa semakin banyak orang meninggalkan agama mereka dan kembali ke Islam, mereka datang dengan tawaran kompromi. Mereka mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka akan menyembah Allah saja selama 1 tahun. Tetapi di tahun yang berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang harus menyembah patung mereka juga sekaligus bersama Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanggapan atas permintaan ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun. Keutamaan surat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membacakan surat ini dan surat Al-Ikhlas dalam sholat sunnah subuh dan maghrib. Musnad Ahmad, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati beberapa sahabatnya untuk membacanya sebelum tidur. Bacalah surat Al-Kafirun karena ia pelepas diri dari syirik, menyutukan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Kita mulai surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. Qul, telah sama-sama kita pelajari, artinya katakanlah. Qul, katakanlah. Qul. Kita pelajari isyarat fi'il amar. Qul, katakanlah. Ya ayyuha, itu artinya hai atau wahai. Ya artinya wahai, ayyuha juga bisa kita artikan wahai, atau ya ayyuha, sama, wahai. Sedangkan ya itu terdapat di Al-Quran 361 kali, ayyuha 153 kali. Kafir, orang-orang kafir. Masih ingat? Kafir bentuk tunggal. Kafir bentuk jamaknya kafirun, kafirin. Kafir, kafirun, kafirin. Sehingga kafirun itu bentuk jamak, artinya orang-orang kafir. Nah, perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. Ya kaum. Ya kaum, itu ya terdapat di dalam Quran 383 kali. Ya kaum. Apa pesan dari ayat pertama surat Al-Kafirun? Kafir adalah orang yang pernah menerima pesan Islam, memahaminya dan kemudian menolaknya. Panggilan umum untuk muslim dan non-muslim dalam Al-Quran adalah ya ayuhan nas. Untuk muslim dan non-muslim Allah memanggil dalam Al-Quran dengan sebutan ya ayuhan nas, wahai manusia. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala sangat marah kepada orang-orang yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengajaknya melakukan syirik. Mereka jelas-jelas menolak Islam dan itulah mereka disebut kafir. Kata kafir sendiri tidak merendahkan. Allah Subhanahu wa taala telah meminta umat Islam untuk melakukan kufur dengan tagut, syaitan. Dalam hal ini setiap muslim harus menjadi kafir terhadap tagut. Ya, jadi kata kafir bukan merendahkan tapi mengingkari. Seperti seorang muslim diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kafir terhadap tagut dan atau syaitan.
Jadi apa masalahnya sebenarnya dengan orang-orang kafir? Masalahnya adalah mereka menolak kebenaran bahkan setelah mengakuinya karena keinginan, ego, kekayaan, status, dan tradisi mereka. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bantu saya agar tidak menolak kebenaran karena ego saya atau keinginan saya atau status saya. Kemudian mari kita evaluasi diri kita, berapa kali saya menolak kebenaran atau tidak langsung menerima kebenaran. Kemudian mari kita rencanakan untuk menyadari kebesaran Allah dan melatih diri sendiri untuk senantiasa mengikuti kebenaran. Dan ciptakanlah kesadaran di antara orang-orang tentang konsekuensi bahaya dari mengikuti ego dan tradisi seseorang. Baik, mari kita praktekkan ayat pertama ini. Silakan sebutkan arti dari kata yang saya ucapkan. Qul, katakanlah. Ya ayyuha, hai, al-kafirun, orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Alimu, pause video ajarkan yang lain atau ulangi terjemahan kata per kata dari ayat ini secara mandiri 2-3 kali ulangan. Kita lanjutkan ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. La a'budu. Aku tidak menyembah. Ingat kata a'budu, saya menyembah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Na'budu, kami menyembah. Abid, penyembah atau hamba. Ma'bud, yang disembah. Allah Subhanahu wa taala. La a'budu, aku tidak menyembah. Ma, apa? Ya. Ingat, ma bisa berarti dua maknanya. Yang pertama apa, yang kedua tidak. Ta'budun, kamu sembah. Ya, ta'budun, kamu sembah. Kalian sembah. Ingat, yaf'alu, yaf'aluna. Taf'alu, af'alu. Taf'aluna, naf'alu. Ya. Ketika kita menggunakan a'budu, saya. Ta'budun, kalian. A'budu, saya. Ta'budu, kalian. Ya, fi'il mudhari'. Apa pesan dari ayat kedua? Surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ibadah itu punya 3 makna. Penyembahan, ketaatan, penghambaan. Ya, ibadah itu punya 3 makna. Penyembahan, ketaatan, penghambaan. Maka tidak ada kompromi dalam ketiga hal ini. Semua ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saat ini beberapa non-muslim mencoba memfitnah Islam. Dalam lingkungan seperti ini, kita harus menganut Islam tanpa rasa rendah diri. Anda harus teguh dalam keyakinan Anda dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan tetap menyebarkan pesan Islam yang benar dengan cara terbaik. Karena ternyata banyak orang yang tidak mengetahui kebenaran Islam. Mari kita praktekkan ayat kedua ini. Silakan teman-teman sebutkan arti setelah ucapan saya dalam bahasa Arab. La a'budu, aku tidak menyembah. Ma, apa? Ta'budun, kamu sembah. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Alimu, ajarkan. Pause video, ajarkan yang lain, atau ulangi secara mandiri 2-3 kali. Ayat selanjutnya, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan abiduna ma a'bud, penyembah apa yang aku sembah. Wa la antum, 3 kata. Wa dan. La bukan, tidak. Antum kalian. Wala antum
dan kalian bukan. Dan kalian bukan. Kita terjemahkan di sini kamu. Kamu, kalian. Ya, maksudnya adalah kalian. Abidun, ini adalah bentuk jamak dari abid. Abid hamba, penyembah. Abidun, abidin, jamak. Abidun, penyembah. Ya, karena yang dihidungkan adalah antum, wala antum, kalian. Berarti kalian itu bentuk jamak. Sehingga abidun, penyembah-penyembah. Wala antum, dan kalian bukan penyembah ma, artinya dua, apa dan bukan. Sedangkan yang di sini kita ambil adalah makna apa. Ma, apa. A'bud, aku sembah. A'bud. Yaf'alu, yaf'aluna. Taf'alu, af'alu. A'bud. Ya, fi'il mudhari saya, aku menyembah, aku sembah. Sehingga artinya wala antum ma'abiduna ma'abud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Apa makna dari ayat ketiga ini? Ibadah yang dicampur dengan syirik bukanlah ibadah. Orang-orang seperti itu bukanlah penyembah Allah yang sejati. Semua agama tidak sama. Allah telah mengirimkan pesan kepada setiap bangsa, tetapi mereka kehilangan pesan aslinya atau meninggalkannya. Kita harus mencoba menampilkan Islam dengan cara terbaik dan bijaksana. Baik, mari kita praktekkan. Sebutkan arti dari bacaan yang saya ucapkan. Wala antum, dan kalian bukan, abidun, penyembah, ma'abud, apa yang aku sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Alimu, ajarkan. Kita masuk ayat keempat. Wala ana abidum ma'abattum. Wala ana abidum ma'abattum. Dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maaf, apa yang kalian sembah. Wa la ana. Wa dan. La bukan. Ana saya. Wala ana dan saya bukan. Atau bisa kita terjemahkan dan saya tidak akan. Abid penyembah, ma apa? Abadtum, fa'altum. Ya, fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altum, fa'altum kalian. Wala ana abidum ma'abadtum, kalian sembah. Maka artinya dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Abadtum. Abadtum, kalian sembah. Maaf, di sana tertulis kamu. Jadi kita koreksi, artinya abadtum adalah kalian. Apa pesan dari ayat keempat ini? Ini kelihatannya seperti pengulangan, tetapi sebenarnya tidak. Ya, ada pesan berbeda dalam dua ayat. Aku tidak menyembah berhala sekarang. Ya, di ayat pertama, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah berhalamu sekarang, dan aku tidak akan menyembah mereka di masa akan datang. Wala ana abidun. La a'bud wala ana abidun. Jadi pengulangan di sini punya makna yang berbeda. Yang pertama, aku tidak menyembah berhalamu sekarang, dan aku tidak akan menyembah berhala kamu di masa depan. Wala ana abidun. Aku tidak akan menyembah berhala mereka di masa depan. Aku tidak menyembah berhalamu masa kini, ma ta'budun, dan aku tidak akan menyembah berhalamu masa lalu, ma abadtum. Ya. Aku tidak menyembah berhalamu masa kini, ma ta'budun, dan aku tidak akan menyembah berhalamu di masa lalu, ma abadtum. Jadi pengulangan di sini punya makna yang berbeda.
Tidak ada kompromi soal iman. Ini bukan karena kesombongan, tapi karena kita mengikuti kebenaran dan kita takut pada murka Allah Subhanahu wa taala. Mari kita praktekkan, sebutkan arti dari bacaan yang saya bacakan. Wala ana, dan aku tidak akan, abidun, menjadi penyembah, ma, apa yang, abadtum, kalian sembah. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Alimu, silakan di-pause videonya dan ajarkan. Kita masuk ke ayat selanjutnya. Wala antum abidu nama a'bud. Ini sama seperti ayat ketiga. Sekali lagi tampaknya ini merupakan pengulangan, tetapi dalam konteks berbeda. Pesannya di sini adalah, karena desakanmu pada kesyirikan, kamu tidak bisa diharapkan untuk menyembah Allah semata. Ya, karena para musyrik ini telah mendesak agar Rasulullah berbuat kesyirikan, maka kamu tidak bisa diharapkan menyembah Allah semata. Tak bisa diharapkan lagi. Maka ayat ke-6 Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lahu lahum. Laka li lakum lana. Dinuhu dinuhum. Dinuka dini dinukum dinuna. Lakum dinukum li dini. Bagimu agamamu, untukmu agamamu, waliyadin, dan untukku agamaku, dan bagiku agamaku. Apa pesan dari ayat ke-6 ini? Ini tidak berarti bahwa semua agama setara atau sama. Ini juga tidak berarti bahwa kita harus berhenti menyebarkan agama Islam. Apakah Rasulullah SAW berhenti menyebarkan Islam setelah wahyu ini? Tidak pernah. Pernyataan ini sebagai tanggapan atas tawaran kompromi dari kaum Quraisy, kaum musyrik. Orang-orang kafir mendatangi Rasulullah SAW sebagai suatu tim, kelompok. Kita juga harus saling membantu dan bekerja dengan cara terorganisir untuk menampilkan Islam kepada orang-orang dengan cara terbaik, sehingga mereka dapat diselamatkan dari api neraka dan mendapatkan yang terbaik di dunia ini dan di akhirat. Mari kita praktekkan. Sebutkan arti dari kata yang saya ucapkan. Lakum, untukmu. Dinukum, agamamu. Waliya, dan untukku. Dini, agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Silakan diajarkan dengan cara pause video, ajarkan yang lain, alimu, atau ulangi secara mandiri 2-3 kali. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah ini kita belajar bahwa kita harus menyembah Allah semata dan tidak boleh berkompromi dengan apapun dalam hal beragama. Kita melakukan ini bukan karena kesombongan, tetapi karena ketakutan kita akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita istirahat sejenak dan kita akan mulai pelajaran tata bahasa dan tips belajar di bagian B. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.